Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah rahimahullah, ma taraka minal jahli, apa-apa yang ditinggalkan minal jahli daripada kebodohan, syai'an sedikit pun. Man arada adalah orang, di kebodohan yang ditinggalkan sedikit pun adalah orang yang menghendaki untuk berbicara dalam di waktu kebodohan itu selain apa-apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Apa ya? Jadi kita baca aja sarahnya. Saya ya mudah-mudahan nanti saya ada diperbaiki. Qala Ibnu Ibad menyatakan, idza aqamallahu ta'ala al-'abda, apabila Allah telah tetapkan pada seorang hamba fi halin, pada suatu kondisi, minal ahwal, dari berbagai kondisi. Apabila seorang hamba telah menetapkan pada seorang hamba pada suatu kondisi, allati la yazimuha asyar'u, yang tidak dicela oleh agama, fala yaltazim dakla dia, fala yaltazim dakla orang itu husnal adab, berbaik perilaku, fi ikhtiyari baqaihi 'alaiha, dalam memilih ketetapan kondisi, memilih ketetapannya pada kondisi itu, waridahu biha, dan dia ridho terhadap kondisi itu, wal yuraqibillah, dan hendaklah dia mendekati Allah, fi muraati adabiha, dalam menjaga perilakunya, wal yuwafiqi muradillah, dan setuju terhadap keinginan Allah, fi zalika, dalam kondisi yang jelek, kondisi yang agak tidak mengenakan itu, hatta yakuna huwa, sampai dia alladzi yunqiluhu, dipindahkan atau berubah kondisinya, yunqiluhu anha, sampai dia berubah kondisinya. Qala Abu Usman radhiyallahu taala anhu, Abu Usman menyatakan, munzu arba'ina sanah, semenjak 40 tahun, ma aqamani Allah tidak menetapkan kepadaku fi halin, dalam sebuah kondisi, fakarihtuhu, yang aku membenci kondisi itu, wala naqalani ila ghairihi, dan tidak berpindah kepada kondisi yang lain, dalam fasahitatu, sehingga aku membenci kondisi itu. Waqad taqaddama hikayatul muallif rahimahullah taala, telah terdahulu sebuah cerita dari pengarang rahimahullah taala, masaihi, beserta gurunya Ibnu Athaillah, yaitu Abul Abbas Al-Mursi, hina azama alat tajrid, ketika dia mengosongkan alat tajrid untuk tajarrud itu kalau bahasa kontemporernya abstrak. Saya karena belum baca teks yang berkaitan dengan ini, mungkin ketika seseorang berniat untuk mengosongkan diri dari makhluk menuju Allah, kayaknya ini. Wa taraka ma kana alaihi minal istighal bil ilmi zahir, dan dia hendak meninggalkan kesibukan terdahulu tentang ilmu zahir, ilmu syariat mungkin ya, atau wa ma ajabahu bi Syekh radhiyallahu taala, dan gurunya tadi, yaitu Abul Abbas Al-Mursi, tidak menjawabnya. Wa haza min nataijil ilmi billahi ta'ala wa ma'rifatihi. Wa ma ajaba bihi Syekh wa ta'ala
Wahada dan ini minata ijil ilmi termasuk kesimpulan mengetahui Allah billahi ta'ala wa ma'rifatihi dan mengenal Allah wa ma'rifati rububiyatihi dan mengenal ketuhanan Allah. Wa in sakhitatil kalhal apabila dia membenci kondisi itu. Wa usawwib dan kayaknya ini qaf ini ya. Dan dia sangat menginginkan untuk ilal intiqal, tusawiq ilal intiqal untuk berpindah anha binafsihi dari untuk memindahkan kondisi yang tidak diinginkan itu binafsihi pada dirinya. Wa arada ayyuhditsa ghairu ma'azarallahu taala dan dia menghendaki untuk berbicara kepada selain apa yang ditambahkan oleh Allah. Faqad balagha ghayatul jahli dan telah sampai, maka itu telah sampai kepada tujuan kebodohan birabbi, tujuan atau ujung ketidaktahuan terhadap Tuhannya. Dan telah sampai kepada buruknya perilaku fi hadrati maulahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti, inilah min mu'aradati yang bertentangan dengan ketetapan waktu alladzi tusyiru ilaihi sufiyah. Ketetapan waktu kebodohan yang diisyaratkan oleh para ahli sufi. Wa huwa indahu min azami zunubil khassah. Itulah menurut mereka termasuk dosa yang paling besar, dosa khusus yang paling besar. Nanti mungkin penjelasannya dari mamang-mamang kiai yang lain ya. Wal wajib alal abdil, maka wajib atau maka wajib bagi seorang hamba li hukmillah terhadap ketetapan Allah bizalikal waqti pada waktu ketidaktahuan tadi, bahwa ada ubudiyah yaitu perilaku dalam beribadah, wa muqtadul ilmi dan tujuan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, atau wa muqtadha al ilmi dan atau apa tercapainya mengetahui Allah taala, mengenal Allah taala. Wa hadza huwa ahadu ma'an lafzil waqti, inilah wa ahadu ma'ani lafzil waqti, salah satu makna dalam statement yang ke-17 itu, dalam hikmah yang ke-17 itu, di istilah hatihim, dalam istilah mereka. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, Abul Qasim Al-Qushairi berkata, seorang ahli tasyawuf yang mengarang kitab Risalah Qushairiyah. Wa qad yuriduna bil waqti ma yusadifuhum, terkadang para ahli tasawuf menghendaki waktu itu ma yusadifuhum min tasrifil haq, yang sesuai dengan min tasrifil haq, dari memindahkan kebenaran lahum dari mereka, dunama yahtaruna, selain apa yang tidak mereka pilih, li angkusihim, buat diri mereka, wa yaquluna, dan mereka menyatakan fulanu bi hukmil waqti, seseorang sesuai dengan waktunya, atau annahu mustaslimun lima yabdu, seseorang menerima terhadap lima yabdu, apa-apa yang
nampak minal ghaib, apa yang nyata dari yang gaib, min ikhtiyari yang dipilihnya. Wa hadza fi ma laisa, inilah terhadap apa-apa laisa lillahi, bukan karena Allah, alaihim, bagi mereka, fi, pada waktu itu, amrun aw iktidaun, perkara atau ketentuan, bihaqqi syar'in, sesuai dengan kebenaran syara. Idza at-tadhiq iz karena atau izi tadhiq, jadi mengabaikan lima umir yang diperintahkan kepada hamba itu, wa ihalatul amri, dan memustahilkan perkara fihi pada waktu, alat takdir, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa tarokal mubalah bima yahsulu minka minat taksir, dan meninggalkan mubalah, sulit, balai bima yuhsalu, dari apa-apa yang dihasilkan dari yang dilakukan oleh mereka, darimu, minka, daripada batasan bertaksir, ayah huruz minat taksir, ayah huruz min alidin, itu keluar dari agama. Wa min kalamihim al waktu saif, dan dari diantara ucapan para ahli tasawuf, al waktu saifun, waktu di sini, waktu adalah pedang, kama an-saif qati'un, sebagaimana pedang itu memotong, al waktu bima yaqtadihi al haq, maka waktu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, wa tajri ghalib, dan berjalan sebagaimana mestinya. Wakila, dan dinyatakan juga ada ungkapan as-saif layyinun masah, pedang itu as-saifu layyinun, layyinun apa, lembut, masahu, maka akan menyentuhnya, qati'un haddahu, akan memotong batasannya, waman la yinhu salim, siapa yang lembut maka akan selamat. Man khashinhu istolam, orang siapa yang khashinhu, orang yang takut, istolama apa, maka terputus. Wakadzalika al-waqtu manis taslama li hukmihi najan. Demikian juga orang yang menerima terhadap ketentuan Allah maka akan selamat. Waman aradahu, dan orang yang aradahu, orang yang melawannya, bitarkir ridho, dengan meninggalkan kerelaan, intakasa watardi, maka akan sebaliknya, tidak akan selamat. Wa ansadu, terhadap para ahli tasawuf, atau wa ansadu, dan ada sebuah ungkapan dari para ahli tasawuf, wa kasayf kana masahu wa haddahu an khasintahu khas. Nanti dijelaskan oleh mamang yang lain. Taqib min adabil arif al hakiki, salah satu adab orang yang mengetahui Allah secara hakiki, orang yang mengenal Allah secara hakiki, salah satu perilaku orang yang mengenal Allah secara hakiki, ayak haral asya fi mahalliha, menetapkan sesuatu pada tempatnya, wa yushiru ma'aha ala sayriha, dan berjalan beserta sesuatu itu atas
ala sayriha, sesuai dengan jalannya. Fala yunkiru syai'an, dan dia tidak mengingkari sedikit pun. Wala yajhalu syai'an, dan tidak dan tidak wala yajhal, dan mengetahui sedikit pun, dan selalu memahaminya gitu ya, selalu mengetahuinya. Waliza qala ba'dul arifin, karena itu sebagian para ahli tasawuf yang bijak menyatakan laisa fil imkan abda mimma kana, ay annama sabaqa fi ilmillah la budda ayyakuna. Orang yang telah mengetahui Allah, ya, maka dia mesti melihat sesuatu yang akan datang. Wala yakunu ghairu, dan tidak melihat selain Allah. Alaysa hunaka abda'un minhu. Maka disinilah tidak ada yang lebih abda'un minhu, yang lebih kreatif daripada orang itu. Watursidu hadhil hikmah, hikmah ini memberikan pelajaran. Ila anna min husnil adab, bahwasanya termasuk sebaik-baiknya perilaku, ayyakunal muridu, bahwa seorang yang mencari Allah, radian, itu harus ridho, harus rela, bima aqamahullahu bihi, terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan, bihi, di waktu itu, di waktu dia mendapatkan yang tidak diinginkan itu. Fa'in sahita minallah halah, kalau dia benci terhadap kondisinya tadi, allati yakunu alaiha, yang telah allati yakunu alaiha, yang terjadi padanya, yang akan terjadi padanya, watasyufu ilal intiqal anha, dan tidak tidak sembuh untuk berpindah kepada kondisi yang lain. Wa arada ayu disawairu ma azharallahu ta'ala, dan dia hendaki untuk berbicara kepada selain apa yang ditampakkan oleh Allah. Faqad balagha ghayatul jahli, maka orang itu telah betul-betul bodoh, atau betul-betul tidak mengenal Allah maksudnya. Wa balagha asaul adab, dan dia sangat buruk perilakunya. Mungkin demikian dulu, Mang, dari saya. Jadi nampaknya pentingnya seorang ketika menerima sesuatu yang tidak mengenakan, hendaknya ridho terhadap apa yang diterimanya. Ya, silakan dulu dah, udah jam 6 lebih ya. Mamang Kiai, mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan terhadap statement Ibnu Athaillah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.